Ini tarik lagi dia. Tarik lagi, Cen. Woi maju lagi ngaku aksan. Mata pusing gak? Nih, udah mau. Ini langsung sih kalau siapa lagi? Kalau dia langsung pon. Kalau siapa lagi sini. Jujur. Apa nih? Aku duduk sini. Ini siapa sih di sini? Kamu tuh maju ini kan dia jual situ. Nah. Masuk Bu. Biar. Diam. Ini tulis di belakangnya deh, di bagian tulis nama, nomor, dan tangan. Ya. Baca pena kalau? Mana tadi dia lagi baca pena? Las maju itu. Ini pegang ya, Bu. Coba instruksi dari Ibu. Tulisnya di belakang ya, bukan di depan, di belakang sini. Oke. Masuk ya. Masuk, Bu. Untung lah, di belakang, Be. Kertas kita. Ini. Baca pena? Siapa pena di baca pena? Enggak teringat. Aduh, gak teringat ini. Gak teringat banget. Nah, ada berapa yang gak bawa pena? 5. Nah, ini ada 3 ya, Ibu. Lagi? Siapa, Bu? Kalau jangan dulu ditulis, tunggu instruksi dari Ibu. Oke, Bu. Otonomi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Baik. Kalian sakit? Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Abelia Agustin. Nah, sebelum kita mulai
Sebelum kita mulai kita perkenalan sekali lagi. Ya Bu. Ya Bu. Perkenalan nama aja. Namanya siapa? Sini. Perkenalan saja, Bu. Ini. Aku. Bapak biar lebih kenal lagi. Nah. Kamu nih. Perkenalkan nama saya. Boleh masih. Perkenalkan nama saya. Dipanggil? Oke, lanjut. Bulan. Resta. Kaiti. Oke, lanjut belakang. Oke. Lanjut. Oke, Abel. Lanjut, belakang. Perkenalkan nama saya Rizky Fadila, bisa dipanggil Rizky atau nama Dik. Kembali, Bu. Iki. Iki. Kenapa dipanggil Kang Mang? Oh, panggilan di rumah. Iya, Bu. Oh, Kang Madi deh. Oke, lanjut. Lanjut perkenalan. Perkenalan Esi. Oh, belum. Lagi. Nama saya Eza Fersa. Panggil. Panggil Eza. Belakang. Ada pilih kau, men? Mau. Nama. Perkenalkan nama saya Heka, bisa dipanggil Heka. Eka. Sampingnya. Perkenalkan nama saya Rizky Fadila. Dipanggil Rizky Fadila. Oke, belakang. Perkenalkan nama saya Nixon Dewantara, bisa dipanggil Nixon Dewantara. Sampingnya. Siapa? Agus. Lupa umum apa? Kamu tadi ya? Jun, biasa dulu. Perkenalkan nama saya Junedi, dipanggil Jun. Agus. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau hari ini kita simulasi berada di sebuah pesawat. Nah, sebelum kita mulai ke simulasi, coba persiapan tangannya gini semua. Kalau tempuran maju, kasih jarak. Kalau masih kena belakang kenanya. Kena enggak? Gini. Kena? Maju lagi. Yang depan maju lagi berarti. Nah, coba Kamu main gini. Joy. Dari yang belakang, jangan marah-marah. Gini, Dulu gue. Saya minggu dia. maju lagi. Aku Bolak mah. Aku belum. Sudah aman tangannya? Masih tempur dia? Yang depan maju lagi dan dikit lagi. Kenapa masih itu? Maju dikit. Keluar, ada. Keluar,
Nah, Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian tuh mengemudi pesawat gini kan. Nah, kalau misalnya pesawatnya jalan lurus gini ya, lurus gini. Kalau ada burung misalnya belok ke kiri, kalian putar ke ini ya. Kalau misalnya ke kanan, agak. Kalau turbulensi agak goyang. Oke? Aku udah jadi buru-buru. Udah. Oke, paham? Paham. Nah, oke Bu. sekarang coba pesawatnya jalan lurus. Anoy. Belok kanan. Belok kanan. Belok kiri. Tangannya gini semua. Tangannya gini semua. Tangannya gini semua. Ini. Tangannya gini semua ikut. Ya cuma badannya turbulensi gini. Agak goyang gitu. Macam biru pesawat. Oke. Sekarang sebelum mulai kita belajar ke materi. Ambil itu. Nah, coba perhatikan dulu materinya. Nah, materi kita hari ini tuh otonomi dan kemandirian menjadi pilot di pesawat hidupku. Nah, jadi maksudnya kalian itu menjadi pilot atau yang mengatur, yang menyetir hidup kalian sendiri. Nah, adapun konsep otonomi dan kemandirian remaja akhir. Kalian yang remaja akhir, remaja awal atau remaja awal? Remaja akhir. Umur berapa? 17. Remaja awal tuh SMP. Nah, kita lanjut. Jadi remaja akhir itu sedang bersiap meninggalkan peran sebagai anak menuju dewasa muda. Siap belum nih udah dewasa? Apa? Takut aku kecewa. Jadi kalian itu sedang dipersiapkan untuk meninggalkan peran sebagai anak-anak menuju ke dewasa muda. Otonomi itu adalah kemampuan membuat pilihan sendiri sesuai nilai pribadi. Kalian kalau mengambil keputusan masih dibantu orang tua atau sudah keputusan sendiri? Nah, jadi jika otonomi terpenuhi, maka remaja lebih bahagia, termotivasi dan tahan tekanan. Jadi otonomi itu menekankan kemandirian, yang dimana kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jika kalian melakukan kesalahan, ya kalian sendiri yang menanggungnya. Gak bisa lagi menyalahkan orang lain atau orang tua. Di sini juga dibahas katanya kemandirian itu adalah penerapan nyata otonomi. Kenapa? Kagak dicun. Nah, jadi kan kemandirian itu adalah penerapan nyata otonomi, yaitu bisa mengatur diri, bertanggung jawab, dan tidak bergantung penuh pada orang tua. Kalian masih bergantung sama orang tua enggak? Masih. Contoh hal kecil yang tidak bergantung dengan orang tua apa? Bikin sendiri. Ya, mandi sendiri. Mandi sendiri. Apa lagi? Makan sendiri. Ya. Tidur sendiri. Nah, ambil nasi sendiri. Kemandirian itu penting karena kemandirian yang sehat itu dapat membangun identitas diri yang kuat, bekal untuk kuliah maupun kerja. Nah, jadi kemandirian itu penting dari sekarang. Kalau misalnya kalian kuliah tempatnya jauh yang harus ngekos sama orang tua, tapi apa-apa tuh masih orang tua, pasti kalian bakal kaget ketika tinggal sendirian. Kalian bakal ngekos, kalian bakal ngontrak. Kayak contoh kalau
kuliah. Tapi kalian harus bisa menyampaikan alasan kalian mau tetap kuliah di Bengkulu itu apa. Enggak dengan cara marah-marah, enggak dengan cara ngambek, enggak dengan cara mengurung diri, tapi bisa kalian sampaikan dengan omongan. Itu namanya bentuk kemandirian dalam emosional. Kalau perilaku, dia bisa mampu mengambil inisiatif, mengatur waktu, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi dia maksudnya kalian itu mampu mengambil inisiatif sendiri untuk kehidupan kalian sendiri. Kayak yang tadi pengen kuliah di tempat jauh, kalian bisa memulainya dengan mengambil inisiatif sendiri dengan kalian cari info kosan di Bengkulu, kalian cari info mata pelajaran apa aja yang bisa kalian masuki, mata pelajaran apa yang perlu kalian tingkatkan untuk mencapai keinginan kalian. Di sini ada juga nilai. Nilai di sini dimaksudkan dia punya prinsip dan keyakinan hidup sendiri meski berbeda dengan orang lain. Nah, di sini ada yang masih ikut-ikut kawan untuk keputusan? Tidak. Oke, bagus. Jadi, kalian tuh harus punya prinsip sendiri. Kalau kalian ikut-ikut kawan, terkadang kan pendapat keinginan kawan dan keinginan kalian pasti bakal beda. Contoh paling sering kakak temui itu adalah orang yang ikut-ikutan kawan pas pemilihan jurusan. Pokoknya kuliah, untuk jurusan ikut teman lain. Padahal itu menentukan ke depannya. Kalau kalian pengennya bidan, tapi teman kalian pengennya daftar polisi, itu kan beda. Awalnya yang bidan, tapi gara-gara ikut teman jadi daftar polisi. Ya kalau lulus, kalau enggak kalian harus tes lagi, harus didik lagi, kita harus mengulang lagi. Dan tentu saja itu akan merugikan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada peran otonomi dalam persiapan masa depan. Yang pertama itu siswa kelas 12 menghadapi keputusan besar, jurusan, kampus, karir. Itu kalian sudah menghadapi belum? Belum. Sudah pusing nggak dengan pemilihan itu? Karena sekarang sedang memasuki TKA, dikit lagi bakal ujian. Habis ujian harus mempersiapkan kalau mau kuliah untuk UTBK, SNBP, SNBT, segala macamnya. Itu harus dipersiapkan. Begitupun kalau kalian ingin bekerja, kalian harus mempersiapkan dari sekarang bekerja di mana, terus selanjutnya bakal gimana. Nah, untuk yang selanjutnya itu keputusan yang dibuat secara mandiri, lebih kuat dan konsisten. Nah, ini yang Ibu bilang tadi bahwa kalau orang tua kalian misalnya nggak nyuruh kalian kuliah di Bengkulu ngambil kebidanan karena terlalu jauh. Tapi kalau kalian ada alasan, kalian menentukan pengen kuliah kebidanan tuh ada alasan yang jelas, orang tua kalian pasti bisa mengerti karena keputusan itu kalian buat secara mandiri dan konsisten yang sudah kalian pikirkan secara matang. Nah, yang terakhir, dukungan terhadap otonomi. Remaja lebih berkomitmen, semangat belajar, serta lebih mudah menyesuaikan diri di dunia perkuliahan. Nah, di sini lebih ditekankan di dunia perkuliahan karena lebih relate dengan ibu sendiri. Karena untuk pekerjaan ibu belum terlalu memahami, walaupun ibu juga bekerja tapi belum terlalu mendalami yang bagaimana bekerja secara penuh. Jadi untuk remaja itu dia lebih berkomitmen, semangat belajar, serta lebih mudah menyesuaikan diri di dunia perkuliahan. Karena apa? Karena dia sudah memiliki kemandirian dirinya sendiri. Dia sudah memiliki pegangan teguh, prinsip atau personal value di diri dia sendiri. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan seputar dengan kemandirian atau keputusan karir. Ada pertanyaan cowok-cowok? Cowok-cowok rencananya mau kuliah, begawe, atau istirahat dulu? Istirahat dulu. Merantau kemana? Kemana aja? Nah itu harus dipikirkan. Taiwan. Berarti sudah belajar bahasa Taiwan. Sudah belajar kayak transitnya gimana? Kemana lagi? Ada yang mau
Misal tadi nggak jadi buah sawit. Enggak, tidak boleh Nah, ditambah. kayak proses pertumbuhan sawit, pengelolaan sawit itu sudah paham belum? Itu harus dipelajari dulu proses pengelolaan sawit. Bukan tiba-tiba jadi bos baik. Lah ada review mana? Hah? Lah ada review. Nah, kalau misalnya kamu ada minimal ilmunya kamu ada. Kalau lahannya nggak ada minimal ilmunya ada. Kamu ilmu kayak menurut saya itu ya bagus gimana pengelolaan sawit gimana. Ini bahannya Jangan kosongnya. Kalau kosongnya sama aja kayak kamu bermimpi sesuatu yang nggak pasti. oh. Kayak kita tuh bermimpi ya harus realistis juga dengan apa yang kita usahakan Ya, Bu. agar itu bisa tercapai. Itu kodenya. Yang lain ada pertanyaan? Yang cewek kuliah semua? Tidak, Bu. Banyak. Laki. Mau tidur aja. Laki. Poluan, oke. Masih tidur. Ini mana dia? Kuliah bidan tadi. Kalau sudah terima ini. Kita mau benahin. Yang lain? Ini keluar kamu kok. Menteri bagus. Kemarin bagus. Yang bahasa Indonesia kan? Oh, enggak mesti. Bahasa Indonesia bagus kok di Menteri. Ibu. Apa ya? Gimana? Kamu dapat Itu Bu? ayat tuh PBK kan? Abi, gimana ini? Kalau SNBP, 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 nanti bisa dulu infonya. Setelah itu Ini sih. kamu di mana? Kamu di mana? Menteri. Apik sudah ini. Bo, Bo. Anda kancing buka ya. Nanti kita bahas lagi untuk masalah karir. Kayaknya kita lanjut dulu ke simulasi. Boleh kamu, boleh ya, Bo. Ini ya, Bo. Sebenarnya boleh kamu, Bo. Jangan, Bo. Kalau kita tadi Ini, Bo. Jangan, Bo. Jadi kamu, Bo. Tidak. Nah, aku lagi ini kalau dia mau. Jangan naik. Ini ada video simulasi. Apa lagi sih kerja ya? DWA gitu. DWA. Ah, DWA. Apa lagi ya? Coba mana nih, Bo? Kamu, Bo. Nah, di sini seperti yang Ibu jelaskan bahwa kita akan simulasi seperti seorang pilot tapi di kehidupan kalian sendiri. Bo, ini coba di Lampung, Bo. Ini sih mau kai. Uang kita. Au. Jalan dulu kok. Itu aku nih tanya, Bo. Sebenarnya udah, Bo. Jadi aku satu, Bo. Ini ada tempat. Sampai dengan lagi nih. Nah, jadi di sini kita buka dulu sebelum itu. Yang paling banyak ini. Nah, ini ada aturan mainnya, kelihatan nggak? Jadi aturan mainnya, lonceng akan berbunyi beberapa kali selama simulasi yang menandakan adanya peringatan atau keputusan yang harus kalian ambil. Jadi nanti saat simulasi itu ada pertanyaan atau keputusan yang harus kalian ambil. Keputusannya kalian tulis di kertas yang Ibu berikan tadi. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke. Nah. Oke, pilot kita akan lepas Anda. Persiapkan diri kalian sendiri. Tangannya tadi. Tangannya. Nah, ada peringatan.
Belajar pegang kendali. Tulis di lembar. Terus tukar matinya anu juga benar. Tulis di lembar jawaban itu. Yang ngerti dilek. Yang mana nggak ngerti? Semuanya Bu. Tanyain. Tulis tulis tuh. Masa berarti? Iya. Nah, jadi dia tuh bel pertama kan sudah dibunyikan. Ini adalah peringatan ujian semester. Sebagai pilot, apa yang akan kalian lakukan ketika dihadapkan pada ujian semester? Apakah kalian akan meminta bantuan teman untuk menjawab pertanyaan di saat ujian, atau kalian akan menjawab sendiri? Jelaskan. Jadi di kertas yang ibu berikan tadi, kalian tulis. Ini kan ada pertanyaan katanya. Sebagai pilot di kehidupan kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan ketika dihadapkan oleh ujian semester? Apakah kamu akan meminta bantuan teman, atau kamu akan melakukannya sendiri dengan belajar untuk menjawab soal tersebut? Masalahnya di sini guys. Di sini. Ini sudah? Jadi soalnya kan ketika kalian mendapat peringatan ada ujian semester sebagai pilot atau pengendali di kehidupan sendiri, apa yang akan kalian lakukan ketika dihadapkan oleh ujian semester? Apakah kalian akan meminta bantuan teman untuk menjawab pertanyaan itu, atau menjawab pertanyaan di ujian, atau kamu akan belajar dan memegang kendali sendiri? Misal kalian jawab meminta bantuan teman, alasannya kenapa? Atau kalian jawab ingin menjawabnya sendiri dengan belajar, alasannya kenapa? Dihitung kok ujoy. Bukan aku kan. Wese. Bukan wese tas itu. Duh, ini coba kok. Minyak dah simpang moi. Bukan lagi. Oh, ini. Nusa ni. Beri susah. Luman nulis simpang. Tulis di belakang di dalam. Nulis itu. Ah, Nak sini lu. Apa ini G13? Siapa yang belum? Aninya, siapa yang belum? Kenapa aku belum melewatkan aku? Saya Ini kan orang ini juga cair lagi baik. Ya. Gitu belajar sendiri. Kawan belajar kecil dong. Oke, sudah? Ini bukan. Aduh, pena. Bukan berat, pakai ini ya ini semua. Nulis itu, Bu. Itu pertanyaan. Pertanyaan kamu jawab. Nah, terus. Oke, kita lanjutkan. Nah, adegan kedua, pesawat kita mengalami turbulensi. Badai masalah percintaan, persahabatan, atau konflik dengan keluarga datang. Oi. Ini siapa yang belum absen? 14.
Bagaimana kamu menstabilkan pesawat kalau ini tadi terlalu cepat. Kalau menstabilkan pesawat kalau ada masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah percintaan datang berbarengan. Apakah kalian akan kabur dari masalah, marah-marah, atau mengambil napas secara dalam, evaluasi diri, atau mencari solusi yang lain? Evaluasi diri, Bu. Yang benar terang-terang harus evaluasi diri. Tulis, Ini benar dulu. tulis, terus juga kasih alasan. Itu nasib. Alasannya apa? Sabar, kita didengar jawaban kita, Bu. Sabar. Boleh, tapi kasih penjelasan juga. Oke. Nggak boleh, Bang. Sabar untuk menghadapinya, Bu. Lalu berdoa. Kasih alasan. Alasannya seringkali ku dengar. Ya, Bang. Udah, Bang. Lama kali kau ini, Bang. Jadi makanya bawa pena. Bilang gue bayar di sini. Oh, dia sudah terus. Namanya jangan lupa ya. Nama-nama di belakang tuh namanya. Hah? Di situ. Kayak diary buku diary kamu dibaca kan. Diary pasti kamu. Nanti kayak ini. Kayak sih, mana dia? Mengizinkan tidak? Nah, mengizinkan kata ini. Kayak tanya dulu sama dia. Kalau kamu ada privasi, buka. Oke, sudah. Lanjut. Nah, adegan ketiga. Kita sampai di persimpangan rute. Peta menunjukkan dua jalur. Jalur A melanjutkan ke perguruan tinggi dan jalur B bekerja di PT atau merantau. Lihat ya. Jadi kalian akan berpisah, ada yang ke jalur A dan ada yang ke jalur B. Mau sorry, Bang. Sakit. Ursi mas pa tidur ka sudah. Alam pinus pa. Nah, ini pertanyaannya. Bel terakhir berbunyi. Ini adalah putusan besar. Siapa yang akan memutuskan? Apakah kamu memegang kemudi atau kamu menyerahkan kemudi itu ke orang tua atau teman? Pilihannya ada di tanganmu. Jadi ada dua jalur tadi. Jalur A, kalian ke perguruan tinggi. Jalur B, kalian masuk ke PT atau merantau. Merantau. Jalur Jadi kalian Iya, Bang. akan memutuskan yang mana? Kalian akan memegang kendali atau kalian sendiri yang mengambil keputusan atau kalian akan meminta bantuan orang tua atau teman untuk mengambil keputusan tersebut? Jawab. Aku jalur B, Bu. Jalur B merantau Merantau, atau ya. masuk PT. Yes, merantau. Nah, itu juga kalian jelaskan. Itu kalian menyerahkan kemudinya ke kalian sendiri, kalian yang nyetir, atau kalian menyerahkan ke teman atau orang tua.
Diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri, jelaskan kenapa. Karena tidak mau melibatkan orang lain dalam hidup saya. Lu, gimana kalau hidup lu kok? Dia ke begini kata dia. Yo ini. Itu lu jadi tidak melibatkan orang lain. Ini semua. Cerita usaha tadi nyambung. Lu kan tadinya Ya nyambung. kecil lah orang dia. Jadi PT, Dia nyambung. atau merantau. Nyambung. B, kalau orang harusnya untuk Merantau di negeri orang. Wih makanya. Ikan hiu nak berkarang. Oh, pero sih bisa juga yang sama. Ah, itu masih terjadi. Dapat ini kok. Baik dewe. Gila apa kok? Kok? Jadi marah kan, Bo? Paling kalau dosen aja tanya ngapain main dewe. Oh, dia emang lu itu lah dia. Bo kan kau marah di dahulu di sini, Bo. Sudahlah kami kursi aja. Oh. Ini cewek Bo marah di sini marah, Bo. Jangan lu melembut tiga, Bo. Dah. Amin lah juga. Mr. Mixon Rafi. Hai. Oke, sudah. Ya. No. Oke, sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah sini kumpulkan. Nama ibu apa? Nama di bawah nih. Boleh nama boleh di bawah di atas. Nah itu pohon bu. Ya sih nggak ada namanya. Ini mana namanya? Bo, nama. Oh salahnya di sini. Banyak banyak. Mungkin lah jadi zaman. Apa tadi pilihannya tadi? Kemudian soalnya, Bo. Saya akan sendiri. Selanjutnya Sendiri. sudah. Halo. Kan saya dapat Betul kan? Sini. Kena bukan aku boleh. Ya. Tapi dapat kumpul. Nama ini itu. Nama buat nama. Di sini di mana baik. Yang penting ada namanya. Betul tak? Pinjam pin aja dulu dong. Ya betul tak? Duduk dah. Dah. Kita tadi Nah, itu konten yang dosen lagi ya, Pak. yang belakang sudah. Sudah. Porsinya. Lu ini kan, no? Bo. Oh, Untuk kamu di Bo Bayo. Masih, Bo. Nah, setelah kita melakukan simulasi dan tadi juga pemaparan materi, apa yang kalian rasakan selama simulasi? Menyenangkan. Manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat Mendapat pengalaman. Dapat wawasan wawasan depannya. Mengenai apa? mengenai ilmu-ilmu yang didapatkan. Apa? Ilmu hitam. Tuh, kan laku. Untuk kita ke depannya, Bo. Ya. Boleh, Bo. Ya antara tadi kan ada 3 adegan. Adegan mana yang paling susah kalian ambil keputusannya? Adegan kedua. Ya. Sama. Yang mana adegan kedua? Rentau atau itu tadi. Masalah kalau yang pergi merantau atau kuliah tadi adegan ketiga. Kalau ada masalah keluarga, teman, terus ada percintaan itu adegan kedua. Adegan kedua yang paling susah? Ya. Kenapa? Saya nggak punya pacar. Saya nggak punya pacar, Bo. Yang depan. Kedua HP. Saya nggak punya pacar. Anjing itu sering foto ngapu ke sini foto.
Serong gede. Sarong. Dulu main HP deh. Reno, coba nih. Dari ketiga adegan tadi, adegan mana yang paling susah kalian ambil keputusan? B. Dua. B, B, B. AB, A, B, A, B. AB itu yang ketiga. Ya. Yang memilih antara lanjut kuliah atau merantau. Kenapa? Kenapa? Karena Mulai ingat nih. yang depan. Yang mana? Coba deh. Antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Thanks for Jawab dari tidak. Oke. Menurut kalian, apa bedanya kalau pilot yang hanya cockpit atau pilot yang hanya menumpang dan pilot yang menyetir sendiri? Cockpit itu second choice atau cadangan. Nah, anu pilot itu nak utama. Yang mana yang lebih enak? Lebih enak jadi utama daripada jadi second choice. Sering jadi Kalau kalian di hidupan sendiri enakan jadi pilot cockpit atau menjadi pilot yang sebenarnya? Sebenarnya. Karena yang kedua itu menyakitkan. Enggak, karena yang kedua kalau kalian menjadi cockpit artinya kalian hanya mengikuti arus. Kalian hanya ikut jadi penumpang aja. Walaupun kalian menjadi pilot juga yang harusnya menyetir, tapi kalian hanya menjadi penumpang. Tidak terbangkan berpilot melalui. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa hubungan simulasi tadi pilot di kehidupan sendiri dengan kehidupan kalian kelas 12? menentukan masa depan. Menentukan masa depan. Apa lagi? Hubungannya tujuan ke depannya. hubungannya dengan kalian kelas 12. Karena itu emang harus belajar makanya. Karena kalau sama sekolah, jadi anak kuliah dari buku, nak daftar dan sebagainya. Oke. Ya. Ada lagi? Iya. Ada pesan yang kedua. Oke. Oh, mengadik. Apa ini aku bawa? Ya, begini HP. Ini adalah KPD terakhir cuma satu ini. Checklist kemandirian kalian. Jadi kalian checklist di sini kayak hari ini tanggal berapa, terus area kemandirian ada akademik, finansial, emosi, sosial, juga statusnya apa sudah mandiri atau perlu latihan, rencana aksi 1 minggu ke depan juga. Nah, di antara area kemandirian itu kalian pilih salah satu aja, kayak akademik, atau finansial, atau emosional, atau sosial. Ya, disampaikan salah satu. Dan misalnya akademik, kalian sudah mandiri di mana? Oh, sifat. Rencana 1 minggu ke depan juga apa? Ini tulis sekarang, nah, tapi rencana aksi 1 minggu ke depan. Hari sekarang area kemandirian itu pilih salah satu aja, akademik, finansial, emosional, sosial. Itu yang mana yang kalian benar-benar mandiri? Atau emosi? Tadi kan sudah ibu jelaskan emosi, sosial, akademik. Dan statusnya itu apa, sudah mandiri atau masih perlu latihan? Kayak kalian contek akademik ya, jelasin akademik itu bentuknya apa.
Pino. Ya, baik. Apa? Mandiri salah satu kemandirian akademik, finansial, emosional. Sudah mandiri, Bu. Itu kalian buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seminggu. Jadi tanggal hari ini, tanggal besok. Kata balik ini, Bu. Jelas lagi, jelas lagi. Di mana jelaskannya, Bu? Minggu depan, Bu. Kecil deh di sini kayak akademik, kerja akademik itu mandirian belajar juga gitu. Apa emosional, menentukan pesan sendiri. Hari tanggalnya itu buat langsung seminggu deh. Iya. Bu. Mana langsung seminggu belum? Belum. Ini berapa hari? Itu sampai ke bawah. Bawa sini sekali. Iya. Hari ini, hari besok bisa. Minggu berapa buat? Minggu Senin berapa? Bikin itu nih. Belum sini atau? Mana ini? Curiga, curiga lagi. Yakin. Nah, di sini kan ada yang mandirian di sini. Yang bagian mana yang menurut kamu mandiri? Real, bagian emosional. Emosional apa? Emosional, menentukan keputusan sendiri. Atau lebih sabar. Atau misalnya di sini lebih sabar. Bu. Itu setiap tahun tuh kalian selalu take it. Bu. Kita kata di kau yuk. Finansialnya. Sana tidak logis. Mon, go. Lanjut lagi di bawah, kayaknya di bawah sini itu di bawah sampai di kotak yang sama itu dijelaskan. Nah, Ini tulis bulan ini ini. apa sih ada di situ? Bulan tahun. Finansialnya apa, Bu? Finansial itu apa itu namanya? Duit. Duit. Bu. Bu, tulis full bulan kita ini. Boleh. Jadi Kok gini loh, kenapa gini nih, Bu? Ini tarik. Mandai tarik. Mandai tangan. Mandirinya di finansial. Lah itu lah Rencana Bang. 1 minggu ke depan tuh maksudnya kan kalau latihan. Bang, ini apa? Rencana ke depannya bisa lebih mandiri. Bukan negara. Baik banget. Oke, mau. Ini mana? Gimana? Di sini, Pak. Finansialnya buat apa ini ada? Penghasilan finansial lebih. Maksudnya? Apakah kalian sudah mandiri Oh, dalam masalah finansial? ada. Sudah mandiri, Bu. Harian. Alhamdulillah sudah mandiri. Brimo. Baik banget ya. Ini pohon. Sini, Bu. Saya tulis. Kok kaki bang sini, Bu. Sini itu, Bu. Konten Pak. Mana ini? Saya langsung berapa tidur aja, Bu. Mana masih kosongnya tuh? Jom. Sampai bawah, sampai depan. Ini weh. Nanti tidur. Nah, ini rencana aksi ke depan. Ini kan bagian finansial berarti duit dapat DW mandirian. Nah, duit dapat DW misalnya jelasin sudah. Rencana aksi ke depan tuh misalnya ini kan katanya masih perlu latihan. Rencana ke depannya apakah kamu bisa lebih mandiri lagi? Lebih baik sampai ke seminggu ke depan. Sampai bawah sini. Nah, Banyak, Bu. jelas itu mandiri. Minggu mancing. Oh, mancing kan. Mantap enak. Namanya gimana, Pak? Tadi itu sih kan minggu. Hah? Tulis Tapi baca di sini. akademik belajar. Apa sih? Udah. Tinggi juga ya, ini. Oh, Tak cuci.
Sosial tuh kayak kalian bersosialisasi dengan teman. Nah, ini yang kedua, evaluasi sosial. Ini kegiatan kita ini Ini sudah. tidak mestinya di sini bawa ini. Itu restoran Penting. Ada Jawa terjangkau. Kalau Sini kumpul. Boleh deh. Dan ngeriku kayak tiga nih. boleh itu. Ayo saling minat terkait kesini. Boleh itu. Bully. Aku mau diam. Bully itu dia hanya fisik tapi dari teman juga. Makanya ada namanya bully verbal. Au, kamu di kau. Au, kamu mengasuh di itu di kelas. Dibully ya? Kakak, sabar beda ngomong. Coba si ibu ini tolong kita. Bully. Di sini kalau kamu kan Belajar dan belajar. empat nilai ibu atau ini empat lima sekali. Mana lo sih? Risik. Ino. Bilang kalau itu penulis. Ya, bawa. Jangan nak. Dua aku Tapi nanti kalau ibu ada perlu minta kalian isi kuesioner tentang penelitian karena saat penelitian ibu kan tanggung. baik seru Jadi menganjamkan. cantiknya ya. Baik seru menganjamkan ini. Ya, apa Bu? Misalnya kalau kalian ada yang nanya masalah karir atau kuliah, boleh chat ke ibu. Ini nomor WA ibu. Catat bel ya. Jangan spam tapi ya. Bapak spam. Minta share kok. Ya. Sumpah minta share spam. Di sini blok tadi, Bu. Oke, sudah. Gimana deh? Jemblok oh, Bo. Lama tak ngerti. Nggak bilang dia masih empu. Kalau dia di sini kan banyak. Soalnya pernah baca buku dari itu. Dasar kamu di zaman sekolah. Oh, iya. Ajaran siapa sih? Nona belum apa yang dia. Nah, Gila, karena dia main ini kan. Oh, Bo. Kamu deh, Bo. Enak. Enak. Kalau dia enggak ada kan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk partisipasinya dan bantuannya selama 6 hari ini untuk penelitian Ibu. Iya, Bu. Harapannya semoga materi yang Ibu kasih bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan doakan semoga skripsi Ibu lancar. Amin. Dan semoga cita-cita kalian yang pengen jadi
tercapai. Amin.